Oke, teman-teman semuanya, selamat bertemu kembali di Budaya Komputer. Kita kali ini akan belajar dasar pemrograman dengan topik itu operasi, teman-teman ya. Operasi. Operasi itu terdiri dari operasi aritmatika, operasi logika, operasi relasional, lalu operasi operasi penugasan, lalu operasi bitwise. Oke, teman-teman, kita bahas satu persatu, mulai dari operasi aritmatika dulu ya, teman-teman ya. Yang mungkin dalam satu pertemuan ini kita fokuskan ke operasi aritmatika dulu, gitu ya, teman-teman ya. Sekarang ini operasi aritmatika kita mulai dari bitwise-nya, logika, relasional, dan yang lain kita selesaikan di pertemuan berikutnya. Ya, seperti biasa teman-teman, kita tambahkan library dulu untuk input outputnya, seperti itu ya teman-teman ya. Lalu kita menggunakan using namespace untuk fungsi cout dan cin nya nanti teman-teman kita buat main programnya. Oke, karena dia bertipe integer maka kita oke, langsung saja kita mulai ya. Kalau tipe data aritmatika atau teman-teman ya, kalau operasi aritmatika itu biasanya ada penjumlahan, ada pembagian gitu ya, seperti ini teman-teman. Ini operasi aritmatika sama dengan 5, terus integer B sama dengan 3, lalu integer C sama dengan A plus B. Nah, ini operasi aritmatika, gitu ya teman-teman. Di dalam operasi aritmatika itu ada pengurangan, selain dari penjumlahan, pengurangan, lalu perkalian, pembagian, increment, dan decrement. Penjumlahan hasil A plus B itu sama dengan C dan lain. Nah, seperti ini teman-temannya. Lalu kita jalankan, hasilnya begini, 8. Ini namanya operasi aritmatika. Dan misalnya teman-teman gantinya dengan kali, nanti hasilnya juga jadi kali ya. Seperti ini. Terus kalau dikurang, ini hasilnya pengurangan, namanya aritmatika. Bagi ya teman-teman, A dibagi ya B. Cuman kalau di pembagian itu teman-teman, hasilnya kalau dibagi, ini kan A-nya itu 5 dan B-nya itu 3. Kalau dibagi ya sisa hasil baginya itu tidak diperlihatkan. Karena apa? Karena di sini C ini adalah integer atau bilangan bulat, A dan B juga integer bilangan bulat. Maka untuk pembagian sebaiknya kita mengganti dengan menggunakan float. Gunakan float, lalu ini nih, terus A dan B nya gimana Pak? Ini di casting ya, float. Nah, nanti akan kelihatan hasilnya benar. Jadi 5 dibagi 3 itu akan terlihat 1,6 seperti ini. Ini hasil yang benar. Kenapa tipe data ini penting kita buat
pada posisinya gitu teman-teman ya. Karena tipe data ini berpengaruh terhadap semua hasil perhitungan gitu ya teman-teman. Nah kalau di sini memang kadang orang tidak mempermasalahkan, ya udahlah yang 5 dibagi 3 itu masing-masing dapat 1. Kalau dia menggunakan integer itu kalau misalnya barang yang dibagi itu barang yang ya sederhana, misalnya bagi buah gitu ya. Kalau bagi buah mangga ada 5, terus ada 3 orang yang membagi, masing-masing dapat 1, terus yang 2 lagi tidak dibagi kan, mungkin tidak masalah. Atau yang 2 lagi dikasih untuk 1 orang, jadi yang 1 orang itu dapat 3, yang 2 orang lagi masing-masing dapat 1. Itu kalau mangga ya. Kalau duit 5M kan itu persoalannya. Atau kalau duit simpanan mestinya 5M tapi kok dihitung hanya 1 karena telah dibagi. Ada 5M mau dibagi untuk masing-masing nasabah. Lah kok cuma dibaginya 1-1M. Itu kalau uang itu kan jadi perkara. Nah, artinya bahwa tipe data ini sangat berharga dan berhati-hati dalam menggunakannya. Tidak boleh asal dibuat, tidak boleh asal di jalan gitu ya programnya. Nah, termasuk kalau teman-teman nanti kalau menggunakan sini double boleh enggak? Double boleh teman-teman, double juga boleh. Nih double boleh, hasilnya sama. Nah, hasilnya sama ini teman-teman ya, sama 1,6 juga ya, 1,7 lah gitu ya, dibulatkan 2 digit. Tapi teman-teman, double dengan float itu konsumsi memorinya berbeda. Kalau float itu 4 byte, double ini 8 byte. Nah teman-teman, jadi kalau membagi yang kira-kira pembagian itu tidak membutuhkan space yang besar, teman-teman ya cukup menggunakan yang kecil saja. Jadi analogi ketika kita melakukan pertemuan hanya 10 orang, terus kita 10 orang itu sebenarnya di ruangan kecil yang 4x4 mungkin sudah cukup. Tapi kita harus menyewa gedung misalnya hanya untuk 10 orang, itu kan ya tidak ya tetap bisa dipakai, tapi ya tempat yang lain itu mubazir ya, sia-sia ya. Lalu kalau semua orang menggunakan seperti itu, berapa gedung yang harus dipakai, dan itu artinya kan pemborosan dan akan membuat jadi macet komputernya. Oke gitu ya teman-teman. Nah sekarang ini operasi aritmatika di dalam C++. Selain daripada ini teman-teman, nah jadi ini kembali dulu ke sini, ini kita menggunakan float saja cukup. Nah, terus yang berikutnya itu teman-teman, sisa hasil bagi tadi. Kalau sisa hasil bagi kita bisa buat seperti ini ya, integer D misalnya, D sama dengan A modulus pakainya persen ya teman-teman di sini, B. Nah kita lihat nanti di sini sisa hasil bagi ini kita copy lalu kita letakkan di bawah. Nah iya, sisa hasil bagi. Oke, sisa hasil baginya kita buat di sini. Oke, kita jalankan. Sisa hasil bagi itu seperti apa teman-teman? Kalau dilihat dari sini, kalau 5 dibagi 3 ini masih ada sisanya berarti 2. Nanti ini hasilnya harusnya 2, karena ketika dibagi dia punya sisa 2. Jadi harusnya kalau 5 modulus 2 itu harus modulus 3 itu harusnya 2 seperti ini ya. Nah, ini nanti modulus ini sering kita gunakan ketika kita melakukan yang namanya pemrograman tertentu, memilah-milah ya seperti itu, memilah-milah uang, mencari angka, itu bisa kita gunakan. Jadi kalau bilangan genap dan bilangan ganjil, kalau sisa hasil baginya 0 itu berarti genap, sisa hasil baginya 1 itu berarti
Itu tadi ya. Jadi kalau kita menggunakan sisa hasil bagi dengan cara ini, kita melakukan deteksi untuk misalkan jika seperti ini teman-teman, saya menggunakan jika di sini. Jika A modulus B ini sudah masuk ke operasi logika, teman-teman. Nah, kalau A modulus B sisa hasil baginya itu ada, ya gitu aja. Yang penting ada, itu berarti ganjil, teman-teman. Sini eko si out, sorry, eko terus si out, kebayang dengan eko. Terus ini kita buat sini genap, teman-teman. Ya, bilangannya genap, lalu itu bilangan genap, tanda petung supaya jelas. Oke. Gini, kalau tidak berarti itu bilangan ganjil. Gini ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita jalankan. Nah, ini dia. Itu bilangan genap. Lo kok bilangan genap sih? A modulus B. A modulus B itu bilangan genap. Kan harusnya ganjil ya. Oh, sorry. A modulus B lebih besar. Ini sama dengan 0 ya. Sorry. A modulus B ini maksudnya apa? Kan tidak jelas ya teman-teman. Ini adalah ekspresi yang belum kondisi, ya, belum ekspresi yang ya tidak ada kondisinya, teman-teman. Kondisinya A modulus B, ya ini benar gitu ya. Ini benar, A modulus B itu ya benar. Ya, ini operasi ini benar. Nah, kita bikin ekspresinya, teman-teman. Apakah A dibagi, apakah jadi grogi saya. Apakah A dibagi B itu lebih, sisa hasil baginya itu lebih dari 0 ya, lebih besar atau sama dengan 0 gitu ya teman-teman. Sorry aduh, jadi malu saya. Nah, sekarang kita jalankan. Nah, mestinya dia kan bilangan itu bilangan genap, masih genap. Oh alah, ini sama dengan, kalau sama dengan itu 0 itu berarti kan genap, kalau lebih berarti ganjil. Nah, gimana sih? Aduh, sama dengannya itu kenapa disalahkan kurang 1? Karena ini perbandingan, bukan memberikan nilai. Oh tadi gara-gara Eko tadi ini kayaknya. Ini gara-gara Eko tadi nih, teman-teman lihat ini, itu bilangan ganjil, teman-teman. Itu ya. Aduh, Bapak ke krimen aduh. Gitu ya teman-teman ya. Jadi bedanya lagi ini tadi ya. Kenapa ini salah? Ini teman-teman perhatikan. Kenapa ada begini? Ya, kalau dibuat sama dengan itu memberi nilai assignment namanya. Tapi kalau kita kasih 2 seperti ini, itu namanya perbandingan. Nah, ini ekspresinya teman-teman. Kalau ini tadi adalah ekspresi yang disebut dengan ini aritmatika. Iya itu nulisnya aduh, aritmatika coy. Aritmatika.
aritmatika. Lalu yang ini logika. Salah baik. Oke teman-teman, itu ya. Jadi ini adalah operasi aritmatika, ini juga operasi aritmatika. Yang ini operasi logika, teman-teman. Gitu ya. Oke, sampai di sini dulu, teman-teman. Tolong dipahami dulu dengan seksama. Memahami dengan seksama, ya, aritmatika itu. Ini logika. Tadi kita membahasnya semua aritmatika malah ke logika ya, tapi karena ini ada di sini masalahnya. Jadi ada di sini aritmatika, mau tidak mau kita akhirnya lari ke logika juga gitu ya. Ya. Oke, nanti logikanya kita bahas lagi lebih dalam dan lebih dalam, lupakan. Oke, sekarang kita lanjutkan teman. Operasi aritmatika yang berikutnya. Operasi aritmatika yang berikutnya gitu ya teman-teman ya. Di operasi aritmatika yang berikutnya saya naikkan aja. Operasi aritmatika yang berikutnya itu teman-teman, selain daripada plus, tambah, kali, bagi, kurang, gitu, ada yang namanya operasi increment. Increment itu seperti ini teman-teman. Di atas kan sudah ada ini A ini. A, kalau saya tuliskan begini teman-teman, A plus plus. Ini artinya sama dengan A plus 1. Begini. Nah, itu artinya nanti kalau saya see out begini teman-teman. Nah, ini hasilnya jadinya berapa? Nah, ini hasilnya jadi 6. Teman-teman lihat ini ya. Jadi 6. Jeleng. Oh, 6 ya. Sorry. Ini tak dulu. Tak kasih N lain. Oke, terus saya tambahkan di sini. Enternya 2 kali gitu ya. Nah, begini teman-teman. Ini 6 ya. Ini 6. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga di sini di dalam operasi increment ini ya teman-teman. Increment. Nanti musuhnya atau lawannya itu adalah decrement. Kalau saya tulis seperti ini teman-teman. Nih, tadi penjumlahan begini kan dia jumlah 1. Nah, kalau saya buat begini gimana? Ini saya remark dulu. Kalau saya tulis begini, hasilnya berapa? Kira-kira tampilnya. Berapa? 6. Salah, hasilnya 5. Nih, lihat nih. Loh, kenapa berbeda, teman-teman? Apa bedanya ya itu ya? Berbeda, teman-teman. Ya, dia di sini prosesnya dia adalah menampilkan angka A ini. Ya. Penjumlahannya itu kemudian. Maksud ya. Nah, tapi kenapa di sini? Iya, karena di sini sudah langsung dieksekusi. Nah, di sini dia menampilkan, teman-teman. Bedakan ya. Jadi, ini dia yang namanya eksekusi langsung, menjumlahkan langsung. Tapi kalau di sini ini menampilkan A-nya. Nah, jumlahannya nanti kemudian karena dia yang ini yang disebut dengan post, teman-teman. Post increment. Ini yang disebut dengan post increment. Nah, ini post increment. Lalu terus kapan dia kelihatannya, Pak? Nanti ketika kita buat seperti ini. Nah, jadi dia ketika menampilkan itu yang ditampilkan adalah 5, teman-teman. Karena dia post increment. Nah, sekarang ini sudah 6. Jadi, memori komputer belum mengapa-apakan. Ya. Setelah dia ditampilkan, dia dijumlahkan. Tapi yang ditampilkan itu 5. Penjumlahannya kemudian setelah tampil 5, dia dijumlahkan. Hasilnya jadi
hasilnya jadi 6 nih teman-teman. Nah, ini tadi 5, ini 6. Oke, jadi ini saya kasih keterangan dulu ya. Menampilkan belum operasi. Setelah operasi tangkap tangan. Nah, ini setelah operasi tangkap tangan. Setelah OTT. Setelah operasi lalu dia muncul. Nah, ini dia. Sebelum operasi maka dia ditampilkan 5. Nah, jadi dia di sini teman-teman menampilkan A ini ya, jadi menampilkan dulu baru beroperasi. Kalau dibuat seperti ini. Nah, karena ada si out ini teman-teman. Setelah dia tampil 5, lalu dia hitung. Dia hitung 5 ditambah 1. Setelah itu hanya sekarang sudah jadi 6. Gitu ya teman-teman. Nah, bedanya dengan yang bedanya dengan pre-increment. Pre-increment ini teman-teman kita buat seperti ini. Plus A. Nah, seperti ini. Plus A. Terus saya tampilkan A di sini. Ini hasilnya sama-sama 6, teman-teman. Nih, hasilnya 6. Dua-dua yang atas 6, yang bawah juga 6. Begitu ya. Nih, teman-teman lihat ini. Nah, bedanya apa? Dia menjumlahkan dulu. Baru menampilkan. Loh Pak, kalau ini nanti dibuat begini gimana? Terus di sini letakkan di sini bagaimana? Sama, hasilnya sama. Karena dia menjumlahkan dulu baru menampilkan. Karena dia pre, sama-sama 6, teman-teman. Nih. Gitu. Iya, itu perbedaannya. Lalu kalau misalnya saya tambahkan begini Pak, nanti hasilnya berapa? Kira-kira hasilnya berapa? Di sini sudah tambah 1, sini tambah 1. Jadi yang di atas itu mestinya ini harusnya berapa? Harusnya jadi 7. Ya, teman-teman ya. Nih. Ini yang benar. Oke, teman-teman. Jadi ini yang disebut dengan pre-increment. Ini yang disebut dengan post-increment. Gitu. Ya. Nah, bedanya di situ, teman-teman. Di pre-increment, dia dijumlahkan dulu baru ditampilkan. Nah, kalau di post-increment, dia ditampilkan dulu baru jumlahkan. Maksud ya? Makanya kalau kita buat seperti ini tadi, nih, hasilnya berapa kira-kira? Seperti ini. Di sini nanti 6, di sini 7. Betul ya? Nih, teman-teman lihat nih. Sini 6 dan 7. Jadi ada 6, ada 7. Begitu. Jelas? Nah, hal yang sama kita gunakan untuk decrement, teman-teman. Pengurangan. Pengurangan itu sama. Jadi decrement, kalau increment itu penjumlahan, decrement itu pengurangan. Jadi kalau teman-teman di sini ngurangin, ini 2 di depan, terus dijumlahkan, kira-kira seperti ini hasilnya berapa? Saya telah kurangin, terus saya jumlahkan lagi. Berapa? Hasilnya jadinya di sini 4, dan di sini hasilnya 5, teman-teman. Jadi 4 dan 5 hasilnya. Teman lihat hasilnya 4 dan 5. Jelas ya? Jelas? 4 dan 5. Yaitu increment dan decrement ya teman-teman. Jadi operasi aritmatika yang selama ini kita gunakan itu ada penjumlahan, pembagian, perkalian, pengurangan, pembagian, dan modulus tadi ya. Modulus itu sisa hasil bagi. Setelah itu increment, decrement, pre-increment, post-increment. Itu penting nanti ketika kita membuat sebuah program yang
biasanya dipakai untuk literasi atau perulangan. Teman-teman, saya kira ya, maaf, kira bisa dipahami gitu ya teman-teman ya. Hal yang sederhana, ini sederhana tapi banyak manfaatnya. Oke, mungkin itu dulu untuk pertemuan kali ini teman-teman. Nanti silakan dicoba, ada operasi aritmatika, ada operasi logika. Bukannya yang tadi ini. Oke, saya naikkan lagi ulang. Operasi aritmatika dan logika. Oke, silakan dicoba.